Warisan budaya leluhur Bali seperti bangunan Bali klasik dengan konsep kosali-kosali penting dilestarikan agar jejak sejarahnya masih bisa ditemukan saat ini dan pada masa yang akan datang. Jika itu diabaikan, lambat laun Bali akan kehilangan salah satu warisan leluhur yang adiluhung. Hal itulah yang mendorong Iwayan Soni Mahayasa ST untuk menekuni seni arsitektur Bali dan melakukan upaya restorasi bangunan Bali klasik agar warisan leluhur itu masih bisa ajak lestari di era milenial ini. Bagaimana komitmennya melestarikan seni budaya, khususnya arsitektur Bali, dan apa motivasinya merestorasi bangunan Bali klasik? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Dilahirkan tahun 1998 di lingkungan keluarga Undagi di Banjar Umodi Wangkawan, Desa Batanyuh, Desa Adat Belayu Tabanan, Soni Mahayasa sejak kecil sudah mengenal seni ukir stil Belayu. Memang Desa Adat Belayu sangat terkenal sejak dulu sebagai sentra ukiran Bali. Kakek dan ayahnya, yakni Iwayan Sendra, adalah Undagi yang konsen pada pembuatan bangunan Bali seperti Bali Daje, Bali Dangin, Candi Bentar, tembok penyengker pura, bangunan peringgih dan sebagainya yang kental dengan ornamen ukiran khas Belayu. Sendra sendiri telah banyak melahirkan karya, tersebar di Bali bahkan di luar Bali. Soni Mahayasa di usia SD dan SMP pun sudah ikut terlibat dalam pembuatan ornamen bangunan Bali tersebut. Seperti teman seusianya, ia sudah terbiasa melakoni pekerjaan mengukir. Mengikuti jejak sang kakek dan ayah, Wayan Soni Mahayasa kemudian meneruskan pendidikan di SMKN 1 Denpasar untuk mendalami pengetahuan mengenai bangunan, kemudian melanjutkan kuliah di Unmas Denpasar, jurusan teknik sipil. Pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah dan di perguruan tinggi itulah dipadukan dengan pengalaman empirisnya sebagai pembuat ornamen Bali. Maka ia mencoba membuat terobosan baru di bidang teknik menggambar ornamen ukiran Bali dengan program AutoCAD. Dengan demikian, penyelesaian ukiran bisa dipercepat karena gambar yang dibuat menggunakan program komputer itu tinggal diprint dan ditempel di permukaan material yang diukir. Jika menggambar secara manual atau konvensional, tentu akan memerlukan waktu relatif lebih panjang. Alasan saya mengambil arsitektur ini untuk yang pertama adalah untuk pelestarian arsitektur Bali, karena arsitektur Bali ini sangat langka dijumpai oleh generasi milenial saat ini. Nah, generasi milenial saat ini kebanyakan berkecimpung di bidang wisata. Nah, kebetulan saya di samping itu saya mengambil jurusan arsitektur sekaligus teknik sipil. Nah, ketertarikan saya dalam arsitektur memang sejak kecil. Di samping itu lingkungan sekitar saya memang melakoni bidang arsitektur, terutamanya ornamen ukiran stil Bali, pada khususnya di Desa Adat Belayu. Pas saya kuliah memang saya basicnya memang di gambar, tapi saya mengambil jurusan teknik sipil gitu. Nah, basic saya di gambar, saya coba pergabungan antara teori yang di lapangan saya terapkan, soalnya antara teori yang kita ajari di perkuliahan atau di kampus tidak sepenuhnya bisa kita terapkan di lapangan, karena di lapangan dan di teori itu agak sedikit berbeda jauh. Maka dari itu saya mencoba program AutoCAD namanya. Artinya AutoCAD itu kan program gambar, saya coba masukkan ornamen ukiran Bali itu di program AutoCAD. Nah, guna untuk mempermudah saya pada khususnya membuat ornamen ukiran Bali dan memudahkan kita bekerja atau workability. Selisih waktu antara penggambaran konvensional atau penggambaran manual, banyak selisih waktunya. Kalau kita menggambar manual, kita kan perlu lagi yang pertama kita pakai pensil, pakai spidol, dan
kertas apem misalnya dipakai. Nah, kalau kita menggunakan program AutoCAD yang saya aplikasikan di laptop atau di komputer, nah memudahkan saya pada umumnya menggambar apa yang sesuai dengan keinginan owner bisa kita ikuti. Di AutoCAD memang saya rancang semenjak saya di perkuliahan, dan saya terapkan pertama saya paling banyak mendapat pengalaman bekerja di kontraktor bernama CV Triloka Karya, yang saya banyak-banyak dapat ilmu lah di sana. Diterapkan program. Setelah saya mendirikan CV atau usaha kecil yang saya lakoni, langsung saya terapkan, dan saya hak ciptanya memang dari CV Sony Ballistel yang penerapan program AutoCAD digunakan di laptop dan diaplikasikan di kayu dan langsung diukir gitu Pak. Itu belum, itu kan nanti legalitasnya saya coba nanti bikinkan biar hak cipta ini tidak bisa dijiplak atau diklaim oleh pihak-pihak yang ya berkepentingan. Kesulitan saya dalam memasukkan program itu adalah terkadang kita membuat ukiran sesuai dengan keinginan owner, terutama owner bule. Kita kan seni atau budaya kita kan memang beda antara kita mengaplikasikan keinginan wisatawan atau bule, agak sedikit susah, tapi ya kalau kita membidangi kan enggaklah begitu mudah gitu Pak. Artinya kalau kita sudah menekuni bidang itu, kita pasti tidak akan mengalami kesusahan. Dasar saya membuat program itu memang saya ingin menciptakan hal yang berbeda daripada tukang ukir pada lainnya. Artinya terobosan baru untuk tukang ukir, memudahkan juga untuk tukang ukir atau pemborong ukir itu memudahkan menggambar biar tidak manual. Kalau manual kan kita banyak menghabiskan waktu. Prosesnya kita menggunakan yang pertama kita menggunakan program AutoCAD. Setelah itu kita bikinkan dimensi atau media yang kita akan sket sesuai dengan skala yang ada di lapangan. Misalnya skala di lapangan 1:100. Kita bisa terapkan, tidak perlu kita mengukur manual gitu loh Pak. Langsung tinggal masukkan di CAD, langsung dah artinya pasti di print itu kita ukur sesuai dengan skala gitu. Makanya kita gak ngukur, langsunglah tinggal ditempel aja di media kayu. Fasilitas yang saya gunakan masih tradisional. Yang pertama komputer atau laptop programnya. Yang kedua kita printer. Kita menggunakan printer A3 yang agak besar agar kita dapat menyesuaikan dengan bentuk di lapangan. Setelah itu kita menggunakan lem kayu, habis itu ditempel di kayu di media yang kita akan ukir gitu. Kalau ukiran yang saya diaplikasikan antara kombinasi yang pertama kombinasi ukiran Belayu dengan ukiran kelungkung. Kalau kombinasi contohnya kayak gini Pak. Kalau di Belayu ini kan mempunyai konsep ukiran bun-bunan. Pada umumnya bun-bunan. Setelah itu saya gabungkan dua konsep ini menjadi satu. Artinya kalau di kelungkung kan terkenal dengan lukisan kamasan. Untuk ornamen panel ukiran kelungkung itu saya terapkan di pintu-pintu gebyong, dan lukisan kamas contohnya kayak punya saya di rumah niki. Makanya ornamen ukiran Bali habis itu dikombinasikan dengan lukisan kamasan. Belayu kungkung ya, prospeknya saya mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik maupun konsumen lokal maupun mancanegara. Tanggapan dari tukang ukir yang saya kasih pekerjaan ukir yang saya lakukan ini, tanggapannya memudahkan dia dan mempercepat dia bekerja. Artinya tukang ukir itu tidak perlu menunggu lama, artinya goresan-goresan ukir gitu. Tinggal nempel aja gitu. Artinya kan di samping itu tidak meninggalkan budayanya juga. Artinya budaya itu kan tidak meninggalkan dari seni. Otomatis kan dasarnya ada tukang ukirnya. Setidaknya kan lekak-lekuk itu bisa diterapkan.
Sony Mahayastra tertarik menekuni dunia arsitektur Bali karena ingin meneruskan swagina atau profesi sang kakek dan ayahnya sebagai undagi bangunan Bali. Dengan berkecimpung di bidang arsitektur Bali, dia berharap warisan leluhur berupa bangunan Bali dan seni arsitektur Bali tetap lestari. Dalam pembuatan ornamen ukiran bangunan Bali, Sony Mahayastra mencoba menggabungkan ukiran khas Belayu, yakni bunbunan, dan ukiran khas Klungkung, wayang kamasan. Ukiran hasil perpaduan itu umumnya dijadikan hiasan pintu gebyok dan sebagainya. Ketertarikan saya melakoni bidang arsitektur ini memang sejak dari kakek. Kalau istilah Balinya seperti Pertistano undagi gitu. Banyak yang bilang undagi itu kan adalah tukang pada khususnya di Bali. Di samping itu memang saya menyenangi seni ukir sekaligus menggambar di bidang arsitektur, ornamen, dan bangunan. Yang menarik bagi saya tersendiri adalah kepuasan saya menikmati hasil karya seni saya sendiri, dan digemari juga lokal maupun mancanegara. Maka dari itu saya tetap juga untuk melestarikan ornamen-ornamen ukiran Bali sekaligus ukiran Belayu pada umumnya. Cintaan saya dalam bidang seni stil Bali pada umumnya memang saya lihat dari kakek saya, dari bapak saya, memang ya di bidangnya arsitektur Bali pada umumnya. Maka ketertarikan saya dari itu meneruskan pekerjaan undagi yang sudah beliau lakoni terlebih dahulu. Di samping itu saya juga pernah mencoba mencari karir-karir yang lainnya, tapi gagal. Antara mungkin kalau dibilang orang Bali garis gidatnya memang terahnya undagi gitu. Di samping itu saya memang senang melihat hasil-hasil ornamen ukiran Bali. Dan di Belayu pada khususnya kan juga desa seni. Stel Belayu itu mempunyai perbedaan. Setiap desa kan mempunyai ciri khas dan gaya budayanya masing-masing, Pak. Kalau Belayu identik dengan ukiran atau ornamennya bun-bunan atau samblung-samblungan gitu, Pak. Patro Mesir, patro Sari gitu, Pak. Dan yang lainnya juga hampir sama, tapi gaya budaya atau gaya ornamen ukiran atau arsitektur bangunnya agak berbeda sedikit. Terutama yang pertama di ornamen bangunan puro atau pelinggih yang ada di desa masing-masing. Yang saya ketahui kan kalau di Gianyar atau di gini kan ada punya ornamen ciri khasnya masing-masing gitu. Artinya dari Simbar, dari Asti gitu. Artinya di Pulau Palih pengawak itu dan ukirannya memang agak sedikit berbeda dari yang lainnya. Tapi untuk konsepnya tetap kita mempertahankan Asto Kosola Kosali yang ada di Bali. Putra pertama pasangan Iwayan Sendra dengan Ketut Eni Wuri Handayani juga tertarik merestorasi bangunan Bali klasik agar warisan budaya yang kental dengan nilai filosofi itu masih bisa dilihat dan dikaji lebih jauh di masa kini dan mendatang. Selama ini ia sudah dipercaya merestorasi bangunan pura dan bangunan Bali klasik di Jeroan Gede Bindu, Desa Mekarbuana, Abian Semal, Badung. Agar seni ukir warisan leluhur tetap bisa lestari, Sony Mahayastra berharap generasi muda lebih menyukainya dan mempelajari pembuatannya. Saya untuk merestorasi itulah kan termasuk cagar budaya saya. Cagar budaya itu, kebetulan saya dipercaya juga di masyarakat dan ditunjuk juga sebagai panitia pembangunan restorasi di Pura Puncak Empelan dalam Semeru. Kebetulan bapak saya sebagai ketua panitia pembangunan dan saya ditunjuk dan dipercaya oleh masyarakat sebagai menggambar struktur desain bangunan Pura Puncak Empelan dalam Semeru. Motivasi saya untuk menjaga
alam ini biar tetap lestari dan generasi dan cagar budaya bangunan Bali ini biar tidak punah. Keahlian saya merestorasi dan dipercaya yang pertama di Puro Pucak Empelan Dalam Semeru yang berada di Banjar Umodiwang, Desa Batanyo. Dan yang kedua, saya dipercaya merestorasi jeroan Gede Bindu di Desa Adat Bindu Abian Semal, Kabupaten Badung. Dari segi teknis saya gunakan untuk yang pertama, strukturnya kita perkuat dengan beton bertulang. Dan sifat beton yang saya ketahui adalah kuat terhadap tekan dan lemah terhadap tarik. Nah, maka dari itu untuk struktur bangunan saya perkuat dengan beton bertulang. Dan untuk pondasinya saya menggunakan pondasi plat. Kalau daya dukung tanahnya kurang bagus, kita menggunakan pondasi bor pile namanya. Kendala yang saya hadapi pasti ada aja sih. Yang pertama, ketidakcocokan antara yang dibongkar atau tidak itu kan antara nggak nyambung katanya gitu. Kadang-kadang, nah itu sebagai PR bagi saya biar bisa terwujud sesuai dengan apa yang sudah ada. Kalau bangunan Moprado itu kan sudah lazim kita jumpai bahkan di belahan Bali ini, di Belayu terutamanya, di Gianyar dan di kabupaten lainnya, itu kan sudah lazim menurut saya. Artinya kalau yang aeng itu kan udah ada gitu. Kalau yang nyari yang kuno tuh memang agak susah dan bikinnya kita memang bisa tapi rohnya agak dapat gitu loh, taksunya gitu loh Pak. Taksunya gitu, ratusan tahun gitu kan sejarahnya gitu. Dan kita akan menggunakan teknologi recycle atau daur ulang gitu. Tanggapan masyarakat dengan karya-karya saya ya masih dipercaya juga di masyarakat, bahkan di desa saya juga dipercaya terutamanya di Desa Adat Belayu. Dan sekarang saya ditunjuk dan dipercaya oleh Desa Adat Belayu sebagai seksi pembetonan untuk restorasi dan pembangunan Puro Bali Agung yang ada di Desa Adat Belayu. Harapan saya sebagai generasi muda agar generasi muda ini terutamanya di Bali dan utamanya di Belayu, saya berharap agar lebih menyukai dan menyenangi seni ukir yang kita warisi dari leluhur kita sendiri dan tetap lestari di Belayu ini. Harapan saya agar generasi muda ini intinya mempunyai slogan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, seperti slogannya Pak Jokowi, revolusi mental untuk generasi milenial. Harapan saya untuk regenerasi selanjutnya agar menekuni seni ukir, yang pertama kita harus tekuni bidang arsitektur yang ada di Belayu ini. Artinya pulah palihnya harus kita lakoni, baik bataran maupun ornamen ukiran dari kayu. Kita harus tetap pertahankan, dan sini mayoritasnya juga banyak sebagai pemborong. Maka dari itu generasi milenial ini yang terutama di Belayu harus ditetapkan sebagai undag. Upaya merestorasi bangunan Bali klasik yang dilakukan Wayan Soni Mahayasa mendapat respon dari I Gusti Nyoman Swastawa SE, SH, AKCA, BKP. Bendesa adat Desa Adat Bindu, Desa Mekarbuana, Abian Semal, Badung ini sangat mengapresiasi kiprah arsitek muda tersebut yang sangat peduli terhadap bangunan Bali klasik. Kebetulan di Jeroan Gede Bindu, pihaknya diwarisi rumah Bali yang masih kental dengan konsep kosale-kosali. Bangunan berumur tua itu berupaya tetap dilestarikan, dibantu Wayan Soni Mahayasa untuk merestorasinya. Menurutnya, bangunan Bali klasik itu penting dilestarikan karena ada nilai sejarahnya. Jadi Tiang sangat apresiasi dengan Wayan ini selaku arsitek muda yang sangat peduli tentang bangunan klasik Bali. Kebetulan
tiang ini di Jeruan Gede Bindu jadi masih mempertahankan arsitektur Bali yang klasik ya, dan memang dibantu restorasi oleh Wayan selaku arsitektur muda. Jadi tiang memang concern, walaupun sebenarnya tiang bukan seorang arsitek dan ahli di bidang bangunan, tetapi tiang sebagai akuntan sebenarnya, cuman kita kebetulan diwarisi jadi sebuah rumah Bali yang masih tetap memegang aturan kusala-kusali, jadi tiang lengkap masih dengan kondisi itu, dan sampai hari ini kita berusaha lestarikan dan dibantu oleh Wayan selaku arsitektur muda yang bisa untuk merestorasi keberadaan di tiang ring Jeruan Gede Bindu. Ya. Jadi memang kondisi sekarang mungkin ke depan ini tiang akan berusaha tetap mempertahankan kepada alit-alit ruwe, karena ini merupakan semakin langka kondisi niki sana sekarang Bali dengan tergerusnya budaya-budaya luar yang masuk. Jadi kita benar-benar harus punya identitas Bali. Rumah kita sangat artinya bangga karena sudah ratusan tahun ya. Jadi sebuah nilai yang mungkin tidak bisa kita nilai harganya. Walaupun kita mungkin sekarang membuat sebuah bangunan klasik, tapi umurnya kita itu tidak mampu sejarahnya itu. Jadi karena ada sebuah taksu. Jadi mungkin taksu ini yang kira-kira perlu kita ekspos ke terutama orang-orang yang artinya sebagai turis ke Bali, karena ini tidak bisa diomongkan secara fisik ya. Ini mereka harus merasakan datang ke tempat itu, jadi seperti ada feeling. Jadi kita tidak bisa jelaskan sesuai dengan teoritis begitu itu, tapi kita harus datang. Makanya mungkin kita harap kalau memang pecinta-pecinta rumah bangunan klasik gitu ya, tentang artinya kondisi rumah orang Bali, kita masih ring Jeruan Gede Bindu masih tidak pertahankan sampai hari ini. Tiang seolah-olah mendapat partner ini ya, partner. Jadi tiang selama ini seperti mungkin dianggap di lingkungan masih aneh ya kita mempertahankan suatu kondisi ini. Ternyata dengan kehadiran Wayan selaku arsitek muda, jadi memberikan pemicu bagi tiang untuk semangat lagi untuk memang benar mempertahankan kondisi ini. Kiprah Wayan Sony menggeluti arsitektur Bali mendapat dukungan pihak keluarga. Iwayan Sendra ayahnya sangat senang karena Sony Mahayasa mau mengikuti jejak leluhur menggeluti seni arsitektur Bali, khususnya stil Bali yang menjadi ikon desa Belayu. Ia berharap generasi muda juga tertarik menggeluti stil Bali. Kepada instansi terkait, Sendra berharap usahanya di bidang pengembangan stil Bali ini lebih diperhatikan. Tiang modue anak peniki mau mengikuti jejak dari orang tua kami, dari kakeknya saya, terus peniki anak saya melanjutkan. Saya bangga punya anak peniki mau generasi muda peniki ikut dalam artian melestarikan budaya Bali, khususnya di lingkungan kami di Belayu peniki telah sebagai ikon beriki. Ikonnya stil Bali, Paras Belayu beriki. Maka dari itu, kami dari keluarga, dari bapak saya, kakek, dan anak saya, mau menekuni generasi muda, niki mudah-mudahan ke depan generasi muda, ikut memberikan contoh bagi generasi muda yang ada di lingkungan saya, khususnya bisa bermain di stil Bali. Harapan tiang ke depan, tiang selaku orang tua memberikan support dan dukungan secara moral, baik kreasi, inovasi dari anak saya dan teman-teman saya semua bisa membantu dari segi. Sampai saat ini kami berkiprah di bidang stil Bali. Belum ada UKM dan instansi swasta maupun pemerintah belum tersentuh di bidang usaha kecil kami beriki. Mudah-mudahan ke depan saya harapkan
dari pihak-pihak terkait bisa membantu kami di dalam melestarikan peniki budaya Bali, khususnya stil Bali, dia sebagai ikonnya Melayu. Di mata jurnalis Alain Ciarillo dan pecinta seni asal Perancis, Jean-Paul Gaspard, Wayan Sony Mahayasa adalah sosok anak muda Bali yang memiliki komitmen untuk menjaga tradisi Bali. Alain Ciarillo mengatakan orang Bali masih kuat menjaga tradisi dan budaya. Di belahan dunia lain, banyak orang sudah kehilangan budaya dan arsitektur lokalnya. Kelebihan Bali ini perlu dipertahankan. Jean-Paul Gaspard juga mengapresiasi upaya Wayan Sony Mahayasa merestorasi bangunan kuno untuk tetap menjaga rohnya Bali. Mereka menyarankan agar Wayan Sony bisa memodifikasikan atau memadukan arsitektur Bali dengan arsitektur modern. Mereka juga berharap ke depan orang Bali selalu menjaga senyumnya, keramah tamahannya, arsitektur Bali dan tradisinya. Sebab orang asing tertarik ke Bali karena ingin melihat keunikan tersebut. C'est magnifique de faire d'avoir ce travail-là, parce que c'est vrai qu'ici, nous on est venus ici parce que la tradition continuait. C'est pas la mondialisation qu'il y a d'habitude un peu partout. La tradition elle se perd partout. Ici la tradition elle reste. Et les jeunes surtout participent, travaillent à cette tradition. Et ça je trouve ça superbe. Non, je trouve que c'est un beau travail qu'ils font, évidemment, restaurer toutes ces anciennes portes, comme je vois derrière la restauration de certaines portes qui viennent de Kunlun, c'est ça? Donc une ancienne porte qui est magnifique là-bas, donc je trouve ça super qu'on puisse justement restaurer tout ça, et selon cette tradition-là. Ah ben, j'espère que tout va s'ouvrir prochainement et que les gens puissent venir voir ce beau pays. Voilà, c'est important. C'est important de les aider et c'est important de les aider à conserver cette tradition parce que c'est très important de conserver les traditions aussi belles. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce pays que je connais depuis très longtemps maintenant, c'est que la jeunesse, au niveau architecture, reprenne les codes traditionnels, mais les mélange avec les codes modernes pour en faire quelque chose de nouveau, en sachant de quoi vous partez, quelle est votre histoire, quelle est l'histoire en ce moment à Bali et qu'est-ce que vous allez en faire après au niveau architecture. Et ça, c'est très intéressant. Conservez ce qui fait votre charme, la culture, la gentillesse, le sourire, l'espoir et que tout redevienne un petit peu comme avant, mais tourné vers le futur. Pemirsa, demikian kiprah Wayan Sony Mahayasa dalam bidang arsitektur Bali yang saat ini terlibat dalam pengerjaan pembuatan pilar stil Bali di kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Ex Galian Cegunakse Kelungkung. Semoga menginspirasi.